Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih berkesempatan untuk kembali kita mengikuti ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyediakan tempat bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang kepadanya. Mari kita bersaat teduh. Mazmur 12 ayat 7-8 berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menempatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, betapa indah harinya. Engkau sudah rela menyediakan tempat bagi kami dan Engkau telah menebus setiap dosa-dosa kami ya Bapa. Bapa yang baik, kami rindu bersekutu bersama Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Kiranya Roh Kudus Engkau selalu melingkupi setiap hati dan pikiran kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca responsoria kita. Responsoria kita terambil dari Mazmur 47 ayat 2 sampai dengan yang ke-10. Mazmur 47
ayat 2 sampai dengan yang ke-10. Ayat 10 kita akan baca secara bersama-sama. Saya akan mulai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Raja seluruh bumi, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintahkan sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Bersama para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebagai Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, ia sangat dimuliakan. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita kepadanya. Persembahan kita, nas persembahan kita pagi hari ini adalah Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Dengan diiringi pujian kita, jiwa raga ya Tuhan. Doa-doa syafaat kita yang pertama yaitu satu, untuk kehidupan jemaat kita meliputi kesehatan, pekerjaan, dan keluarga. Yang kedua, untuk kehidupan umat Tuhan tetap teguh dalam iman kita. Yang ketiga, pemulihan wabah virus corona baik penderita maupun penyebarannya. Yang keempat, untuk negara Indonesia meliputi pemerintahan, perekonomian, keamanan, dan masyarakat. Yang kelima, untuk persembahan hari ini. Doa syafaat kita akan dipimpin oleh Pendeta Joko Iskandar. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga, untuk hari ini kami bersama dengan seluruh umat Tuhan di
di penjuru dunia ini Tuhan, datang di hadapan Tuhan untuk mengucap syukur karena hari ini merupakan perayaan bagi umat Kristen, di mana peristiwa kenaikan Tuhan Yesus kami peringati pada hari ini. Tuhan, dalam peristiwa kenaikan ini kami menyerahkan sepenuhnya buat kehidupan kami semuanya dalam kuasa Tuhan. Biarlah setiap kami orang yang percaya kepadamu, sungguh-sungguh percaya bahwa ketika Engkau naik ke surga, Engkau menyediakan tempat bagi kami, dan Engkau hendak menjemput kami untuk kami dapat bersama dengan Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap kehidupan jemaat kami kepadamu. Tuhan, sertai dan pimpin selalu dalam kehidupan kami, dalam seluruh aktivitas kami, dalam seluruh kegiatan kami, dalam kehidupan pribadi kami, bahkan keluarga kami. Tuhan, kami memohon kepadamu, berikan yang terbaik kepada kami, baik untuk kesehatan kami, baik untuk kecukupan bagi kehidupan kami. Biarlah kami sungguh-sungguh merasakan damai sejahtera, sukacita di dalam Engkau. Kami juga terus berdoa bagi seluruh umat-Mu, kiranya iman kami juga semakin diteguhkan dan iman kami semakin percaya kepada Tuhan. Dalam masa penantian kami ini, biarlah kami sungguh-sungguh hanya berserah kepada Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi pemulihan virus corona ini. Kami tetap percaya kuasa Tuhan akan mampu menolong dan memampukan setiap kami umat-Mu yang ada di dunia ini untuk melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan bekerja melalui semua upaya-upaya yang dilakukan, baik oleh pribadi-pribadi, upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat. Kiranya upaya itu Tuhan boleh memberkatinya, sehingga menjadi sebuah keberhasilan bagi kami melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Kami tetap terus berdoa, menyerahkan pemerintahan kami. Tuhan terus berkati pemerintahan kami, baik pribadi-pribadi mereka semuanya Tuhan, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah. Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan untuk memimpin negara kami ini Tuhan, untuk membawa negara kami keluar dari berbagai persoalan pada saat ini, khususnya buat perekonomian, buat keamanan yang ada di negara kami. Tuhan memberkati seluruh elemen masyarakat, bahkan juga aparat keamanan, supaya mereka juga dapat menjaga situasi keamanan di tengah-tengah masyarakat kami ini Tuhan. Kami juga berserah kepada Tuhan saat ini untuk setiap persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Kami memohon kepadamu Tuhan menyucikan, menguduskan setiap tangan-tangan, bahkan hati yang memberikan persembahan ini, supaya persembahan kami berkenan kepadamu, dan Tuhan dapat pakai bagi pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan melalui gereja di tempat ini. Kami menyerahkan sepenuhnya doa-doa kami ini kepadamu. Dalam kuasa Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dengan kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita, dengan kita menyanyikan pujian kita, ingat akan nama Yesus. Dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam susah maupun senang, hanya ada satu nama, yaitu nama Yesus yang akan kita selalu ingat. Nama itu
pengharapan kepada setiap kami, untuk kami dapat terus menaruh iman dan percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih hari yang indah Tuhan sediakan bagi kami, dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh semakin hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini merupakan hari yang sangat istimewa bagi kita sekalian, karena hari ini merupakan bagian dari hari raya bagi orang Kristen, karena hari ini merupakan hari kenaikan daripada Tuhan Yesus. Ini merupakan hari raya yang keempat bagi orang percaya. Diawali yang pertama adalah hari Natal, itulah hari kelahiran Tuhan Yesus. Lalu kemudian Jumat Agung, itulah hari kematian Tuhan Yesus yang rela berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Lalu yang ketiga adalah Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kemenangan bagi umat Tuhan yang memberikan kepastian hidup kepada kita. Dan hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan bersama melihat makna apa dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53. Saya membacakan firman Tuhan bagi kita sekalian demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema firman Tuhan bagi kita hari ini, bersukacitalah. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudaraku, biasanya bagi orang yang ditinggalkan oleh seseorang yang sangat dicintai, menimbulkan rasa sedih dan duka yang sangat mendalam. Apalagi kepergiannya tidak akan pernah kembali lagi, dan mereka tidak akan pernah berjumpa lagi. Namun dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak menimbulkan kesedihan bagi para murid-murid Yesus. Sebaliknya, mereka penuh dengan sukacita ketika melihat kepergian Tuhan Yesus terangkat ke surga dan meninggalkan mereka semuanya. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga membawa dampak
penuh sukacita bagi para murid-murid. Karena apa? Karena mereka telah mengerti dan memahami makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus mengatakan bahwa harus tergenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Itulah yang dikatakan dalam ayat yang ke-46. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dan pada hari yang ketiga. Hal inilah yang menyatakan kepada para murid-murid bahwa karya Tuhan Yesus di dunia sudah selesai dikerjakan. Mereka memahami bahwa Yesus yang telah diutus oleh Bapa telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna dan dia akan kembali kepada Sang Bapa. Misi besar telah dikerjakan dan diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Selain daripada itu, selanjutnya para murid-murid menyadari bahwa misi untuk melanjutkan kabar baik bagi keselamatan manusia Yesus percayakan kepada mereka. Saudaraku, pemikiran mereka telah dibukakan oleh Tuhan Yesus sehingga mereka semuanya mengerti dan memahami semua dari rencana dan kehendak awal bagi Tuhan Yesus. Dan tentu juga rencana awal selanjutnya bagi kehidupan mereka semuanya. Sehingga perpisahan dengan Tuhan Yesus diresponi oleh para murid-murid itu dengan rasa syukur, dengan rasa sukacita. Mereka penuh dengan keyakinan akan makna hidup mereka. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Apa yang harus mereka kerjakan ketika Yesus sudah meninggalkan mereka semuanya? Saudaraku, inilah makna yang dipahami dan dimengerti oleh para murid-murid Yesus. Kepergian Yesus, karena Yesus telah menyelesaikan semua pekerjaan dan misinya. Saudaraku yang terkasih, bagaimana kita memaknai akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Adakah juga di dalam kehidupan kita penuh dengan rasa sukacita di dalam kehidupan kita sekalian? Sudah seharusnya di dalam kehidupan kita, maka kita juga harus mengalami sukacita yang sangat luar biasa ini. Apalagi ketika kita juga memaknai dan memahami apa arti hidup kita di dalam dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan ini ada 5 hal yang menyebabkan orang percaya harus benar-benar mengalami sukacita. Yang pertama, dengan kebangkitan Yesus, kuasa maut telah dikalahkan. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-46 yang menyatakan bahwa ketika Yesus bangkit, maka di situ menyatakan bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Dengan kebangkitan Yesus memberikan hidup kepada kita sekalian. Dan hidup sekarang yang kita jalani dan kita hidupi saat ini adalah hidup di dalam Kristus. Jadi bagi kita mengalami sukacita karena apa? Karena kita hidup di dalam Kristus. Lalu yang kedua, kita telah ditentukan menjadi utusan atau duta daripada Kristus. Dalam ayat yang ke-47 dikatakan, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kita ditentukan menjadi duta Kristus. Berarti hidup kita harus menceritakan dan menyaksikan tentang kabar keselamatan yang dikerjakan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi dunia, bahkan juga bagi bangsa-bangsa dimanapun berada. Berarti kita sebagai dutanya Kristus. Dimanapun kita berada, kita itu sebagai utusan ataupun duta daripada Kristus. Jadi kita harus bersukacita bahwa di mana tempat kita tinggal, di mana tempat kita berada, kita sedang mewakili Kristus hidup. Karena itu dalam hidup kita juga harus senantiasa menyaksikan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan
bagi kehidupan dunia ini. Kemudian yang ketiga, kita ini saksi Kristus. Ayat yang ke-48 mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita menjadi saksi atas karya Yesus bagi keselamatan umat manusia. Tentu sebagai saksi Kristus kita harus menyatakan kebenaran dengan sungguh-sungguh. Namanya menjadi saksi, maka kita juga harus menyatakan tentang kebenaran. Ada banyak orang yang masih sangsi, belum siap untuk menerima tentang iman mereka terhadap Tuhan Yesus. Maka kita lah yang harus hadir di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Untuk apa? Menjadi saksi, menceritakan tentang kebenaran, menceritakan tentang karya keselamatan Yesus, dan menceritakan betapa Yesus sangat mengasihi kepada dunia ini. Karena sebenarnya dunia ini sangat membutuhkan akan Tuhan Yesus. Jadi kita lah yang harus menjadi saksi daripada semuanya ini. Yang keempat, Yesus akan mengirimkan janji Bapa. Janji Bapa bagi kita semua adalah bahwa Yesus akan memberikan Roh Kudus untuk menolong dan memperlengkapi kehidupan kita sekalian. Supaya apa? Supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran Kristus. Karena hanya Roh Kuduslah yang saat ini yang akan memampukan bagi kita untuk menjadi utusan, untuk menjadi duta, untuk menjadi saksi Kristus. Dialah yang saat ini selalu menyertai dan memimpin kehidupan kita sekalian, sehingga kita tidak perlu ragu akan hidup kita ini. Karena Yesus masih akan tetap selalu melawat di dalam kehidupan kita melalui kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita semuanya. Yang kelima, Yesus memberkati. Saudaraku, berbicara tentang berkat, maka semua orang pasti membutuhkan berkat. Apalagi berkat yang daripada Yesus. Berkat yang daripada Yesus pasti sangat berarti sekali bagi kehidupan kita semuanya. Bukankah setiap hari, setiap waktu kita selalu memohon berkat yang daripada Tuhan? Berkat daripada Tuhan itu sebagai bukti pemeliharaan Tuhan atas hidup orang percaya. Apakah itu berkaitan dengan kesehatan kita? Apakah itu berkaitan dengan keselamatan hidup kita? Apakah itu berkaitan dengan kecukupan kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupan kita? Saudaraku, dengan berkat Tuhan, hidup kita akan terpelihara dengan baik. Dengan berkat Tuhan, maka kita akan merasakan kecukupan. Dengan berkat Tuhan, maka kita akan penuh dengan rasa syukur. Dan dengan berkat Tuhan, akan terus membuat kita selalu bersukacita di dalam menjalani kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kelima hal inilah yang membuat hidup kita menjadi hidup yang berarti. Hidup inilah yang menjadikan alasan bagi kita sekalian untuk tetap bersukacita. Ya, kita senantiasa bersukacita karena kita hidup. Oleh karena itu, saudaraku, jangan sia-siakan hidup kita. Jangan ada keraguan atas hidup kita. Hidup kita sangat berarti bagi Kristus, bahkan juga berarti bagi dunia ini. Kita adalah duta-dutanya Kristus. Kita adalah saksi-saksinya Kristus. Oleh karena itu, ketika kita menyadari apa arti hidup kita saat ini, maka saya yakin dan percaya kita akan senantiasa mengalami sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Sebagaimana Paulus juga menyatakan dan mengingatkan kepada kita sekalian di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16 yang mengatakan kepada kita, bersukacitalah senantiasa. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, mari kita memaknai juga kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Kita maknai dengan hati yang penuh dengan sukacita, karena kita memandang dan melihat apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan bagi kita sekalian. Dan saat ini Tuhan juga menyaksikan
kehidupan dunia kepada kita sekalian. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita perbuat bagi kehidupan dunia ini? Kita adalah saksinya Kristus, maka kita harus hadir kepada dunia ini. Saat ini dunia sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami kesusahan. Inilah saatnya bagi kita sekalian hadir di tengah-tengah mereka. Apa yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan mereka? Kalau kita sudah mengalami sukacita di dalam Tuhan, maka hadirkanlah sukacita itu juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini Engkau memberikan sukacita bagi kami. Betapa berarti dan bermaknanya hidup kami ini Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah kami sungguh-sungguh mau hidup di dalam Tuhan. Biarlah Engkau memampukan setiap kami untuk menjadi duta dan saksi Kristus bagi dunia ini, supaya dunia di mana hidup pada saat ini, tempat di mana kami berada, kami dapat menjadi saksi yang benar bagi mereka Tuhan. Engkau nyatakan kami kepada dunia ini Tuhan. Engkau perlengkapi kami, Engkau memampukan bagi setiap kami, supaya kesaksian hidup kami sungguh-sungguh memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk kebenaran akan firman Tuhan ini. Biarlah hidup kami hidup semakin berarti bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian bagi kita semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita mengakhiri dalam ibadah kita. Kita bersatu hati dalam doa Bapa kami, doksologi dan berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan bersama dengan Roh-Nya yang kudus, itulah senantiasa menuntun, menyertai, serta memelihara kehidupan kamu sekalian, mulai hari ini bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang kasih Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom.